Assalamualaikum, bersama Heru Yuyur Farm. Hari ini akan review tentang cara perawatan indilan murai batu ataupun cucak rawa atau telur yang dititipkan pada kenari. Ini kenari saya sekarang sistem poligami, jantan 1 betina 4. Tapi sementara saya kasih sarang 3. Ini 2 pasang murai batu, yang 2 sudah netas mulai dari 0 hari kemarin, dan yang 2 butir masih dinggramin, dan telur cucak rawa. Ini tadi masih turun. Ini anakan yang saya tetaskan di kenari. Umur telurnya mulai dititipkan di kenari sampai netas sekarang ini juga diingrami kenari. Karena kenari saya ini semuanya tidak mau jujuk anakan, jadi sangat aman untuk perawatan anakan ini nanti sampai dipanen umur 7 hari. Kayak cucak rowo kemarin belum sampai saya review. Ini yang sudah netes siap dipanen 7 hari. Ini kemarin tanggal 4 sama 5 Oktober netasnya 2022 ya. Dan sekarang tanggal 8 Oktober 2022 Heru Yuyur Farm. Dan ini telur yang masih dinggrami. Ini tadi turun semua karena saya pindah. Ini telur murai batu yang dinggramin. Dan ini telur cucak rawa juga yang dinggramin, karena biasanya netas di sini juga. Ini untuk kenari saya harus boleh dibilang harus kriteria lokal super, karena lokal super juga agak besar, jadi kalau menggerami juga bisa maksimal. Kalau kalian pengen tahu caranya sistem poligami dalam satu box untuk kenari, itu juga bisa. Kalian bisa cek di YouTube saya, atau saya jelaskan lagi. Untuk betina itu kita menata dari anakan. Betina kita jadikan satu box, dicari yang benar-benar teliti, itu bisa rukun satu sama lain, entah itu 4 ekor atau 5 ekor. Ini sebelumnya 5 ekor. Nah, setelah itu kalau dia benar-benar sudah birahi, kita pindah di box, ya kan? Kita pindah di box yang kita ada sarang-sarangnya kayak gini. Dikasih jika sebenarnya kalau 4 ekor ini, untuk betina 4 ekor seharusnya ada 4 gowok, 5 gowok atau 5 tempat. Pertama, kita cara perawatan untuk menjuju anakan 0 hari sampai 5 hari biar aman. Pertama, ini contohnya, ya kan? Usahakan selalu kroto segar. Ini kroto segar. Tadi sudah saya pilih, seleksi sama dengan ini yang benar-benar bersih. Jadi kotorannya ini kayak serangga-serangga yang sudah hidup atau bekas ranting-ranting pohon atau ranting daun kayak gini, kita dibuang. Jadi benar-benar bersih, ya kan? Dari kotoran dan yang harus terhindar dari untuk pencernaan anakan. Ini untuk loloan. Untuk loloan kita juju sendiri. Ini kroto jadi benar-benar segar dan bersih. Walaupun ini hitam jenis yang tadi yang kayak gini, tapi masih belum terbang. Jadi tidak apa-apa, aman. Kita seleksi kayak gini. Ini yang sudah kotor,
Dan diusahakan kroto itu segar, kroto yang bagus-bagus, jadi tidak pecah-pecah dan tidak busuk. Nih. Setelah itu kita hancurkan atau lunakkan seperti ini kayak bubur. Nih, kita lunakkan kayak gini. 2 hari sekali dikasih kalsium. Ini kalsiumnya. Ini kalsiumnya bisa beli di apotek kalian. Setelah itu kita hancurkan kayak gini. Setelah itu kita taburkan di sini. Karena ini kemarin sudah saya kasih 2 hari sekali, tidak masalah. Secukupnya saja ini ditaburkan, ya kan? Setelah itu kalau sudah umur, biasanya tidak apa-apa, mulai 0 hari dikasih vitacik ayam ini di sedikit sekali. Pakai sedikit sekali, yang penting ada campurannya. Itu 2 hari sekali atau 2 hari sekali saja, tidak masalah, biar tidak resiko mencret. Tuh, dicampurkan sama kroto ini. Kroto jangan dikasih air, cukup kroto itu dihancurkan, pasti sudah hancur kayak gini. Setelah kayak gini kita lolokkan. Ini contohnya, kita lolokkan. Cicik. Kita lolokkan kayak gini. Ini mulai 0 hari. Jadi kroto segar. Bentar. Kalau belum terlalu kenyang juga kayak gitu. Aduh. Nih. Ini untuk anakan murai batu. Kalau untuk anakan cucak rawa, nanti saja saya review lagi. Sama saja perawatannya kalau kita titipkan ke kenari. Setelah umur 7 hari kita panen, masukkan inkubator. Untuk kenari harus diajarin terlebih dahulu, tidak asal-asalan langsung disuruh ngadopsi, ngeramin telur burung lain dia mau, tidak. Jadi mulai dari anakan kalian harus menatanya. Dengan catatan, menata itu harus, jika dia telur pertama, kedua telur pertama itu kalau geram, kita kasih telur yang tidak jadi, entah itu murai batu atau cucak rawa. Kukuk, kukuk, kuk, 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 kukuk, kuk, kuk, kuk. Ini caranya kayak gini. Nanti mungkin 2 suapan 3 suapan sudah kenyang. Nah, setelah itu kita kasih makannya. Kalau umur 0 hari sampai 3 hari itu selisih waktu kita juju 1 jam, maksimal 1,5 jam harus kita juju. Karena kalau masih umur 0 hari, kemungkinan besar kalau dia itu 1 suapan sudah tidak mau. Lalu kayak apapun 1 suapan sudah tidak mau. Kukuk, kukuk, kuk, kuk, kukuk, 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 kukuk. Contoh kayak ini tadi, ya kan? 2 suapan sudah tidak mau. Jadi 1 jam lagi kita kasih makan. Terus begitu. Itu sampai umur, saya lebih aman umur 6 hari 7 hari saya panen. Jadi kalian kalau pengen mencoba silahkan, dengan catatan itu tadi, kalau dititipkan ke kenari kalian harus
kenari itu diajarin dulu, tidak asal-asalan. Untuk menunya itu tadi, kroto dihancurkan kayak gini, ya kan? Boleh dibilang dibubur pakai sudu ini aja. Kita hancurkan kayak gini. Kroto yang segar, sangat segar kayak gini dan bersih. Kalau yang kotor-kotor gini dibuang, kita kasihkan ke yang induk, enggak masalah. Nih kayak gini. Jangan lupa untuk kalsium, ini beli di apotek. Nih, setelah itu dihancurkan kayak ini tadi, diambil yang putih, kita taburkan. Ini kandang breedingan Harry Hybrid Farm. Ini contohnya, induk sudah geramin lagi, turun. Itu tunggu nanti. Ini cucak rawa Harry Hybrid Farm. Itu kacernya masih mabung. Ini blorok. Kalau untuk di kandang saya menggunakan untuk buah kates, pisang, sama buah naga atau buah lain-lainnya juga tidak masalah. Jangkrik, kroto lebih bagus, dan untuk pur juga ada. Nih, itu tadi anakannya ini, anakan murai batu ini induknya sudah geram lagi. Ini indukannya sudah geram lagi. Nanti mungkin kalau itu sudah saya panen, saya masukkan inkubator, telurnya juga saya ambil lagi, saya titipkan situ. Karena itu kan porsinya sudah 3 kandang. Ini krotonya. Ini kroto langsung dari yang cari. Jadi dari petani langsung. Jadi otomatis kalau kita sudah langganan, kualitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal kroto, tidak pecah-pecah. Jadi 2-3 hari kita aman. Tapi lebih baik kita seleksi bener-bener, jangan sampai ada yang busuk. Karena kalau ada yang pecah dan busuk, itu kita jujukan ke indilan, resikonya mencret. Ini cucak rawa sudah prosesnya podo ngeler-ngeler ini. Ini body ada yang big size, ada yang kecil, ada yang tanggung. Ini koleksi Harry Hybrid Farm, mayoritas ini hasil breeding sendiri. Ekor lengkung, ekornya mayoritas di atas 22 lepas throttle. Yang saya breeding rata-rata di 22 plus. Ini betinanya juga sudah geram lagi. Ini betinanya sudah geram. Ini kemarin yang perdana masih dari tembian. Ini duanya ekor 16 sama ekor 17 betinanya. Jantannya 22. Ini kemarin masih gagal. Kalau ini yang blorok ini kemarin sudah punya adik lagi, tapi sayang setelah mabung dia itu oper birahi, anakannya netes langsung dibantai. Fighternya sangat bagus sekali. Itu betinanya 2. Betinanya ekor 13 kalau tidak salah waktu pastol itu. 13 sama 14. Kayaknya kalau situ yang satunya lebih panjang lagi, sekitar 15 cm. Yang ini panda ini. Kalau jantannya kemarin 22.
lebih. Galak 6. Ini masih siap. Jangan lupa bersama Heri Dwigram, yang belum subscribe dimohon subscribe biar kalian belajar lebih paham lagi dengan konten-konten saya, karena ini saya bikin konten berdasarkan pengalaman saya langsung. Jadi saya kasih edukasi teori, setelah itu saya praktekkan. Jadi sebelum kalian konsultasi lebih baik memahami karakter burung satu sama lain. Ini untuk menunya, ulat kandang, ya kan? Jangkrik, ini udah habis tadi. Ini saya kasih pur, leopard kasar, itu kroto. Kalau mau nelur dan mau yang sudah beranak, dan cangkang telur untuk pelampiasan atau kalsium. Ini poligami, ini juga poligami. Sebenarnya dulu semua poligami. Ini cicak rawa. Ini cicak rawa. Itu cicak rawa. Ini tempat mandi. Kita cukup pakai gini aja, tempat mandi sama minum. Yang penting rutin kebersihannya. Ini cicak rawa, ya kan? Ini juga cicak rawa. Jadi kita cek kandang. Ini siapa bilang biasanya kan banyak yang tanya, apa bisa cicak rawa dihadap-hadapkan atau disatukan untuk satu breedingan? Nyatanya tetap produksi, ya kan? Kalau kita gandeng rezeki dan kita tata atau pilih materi yang bagus. Ini contoh di depan kandang ini murai batu, itu betinanya turun. Ini murai batu, ya kan? Sebelah ini cicak rawa. Cukup pakai paranet jadi tembus pandang. Ini untuk anakannya. Kalau nanti kalian mau adopsi, ini jantannya. Itu betinanya. Balak 6. Ekornya kalau tidak salah 14 itu pastol kemarin. Ini jantannya 22. Ya dulu ada catatannya. Kandang nomor 5. Ini anakannya. Oke, kita ini telur babuan dititipkan kenari cicak rawa. Ini murai batu, ini dan murai batu yang netas tadi. Ingat, kalau boleh dibilang mudah ya cukup mudah, kalau dibilang susah juga cukup susah. Ini induk ini sudah menghasilkan berapa puluh juta. Ini kenari, anakannya selalu anak tiri. Dan itu panda betina, lemon juga betina. Itu panda itu yang kepalanya buta itu juga dulu cicak rawa dan murai batu. Datanya ini. Oke, kita jujur lagi coba. Karena tadi cuma berapa suapan.
usahakan ini tadi buburan ini cuma ini tadi kan sisa ini tadi harus nanti dijujukan. Kalau sudah habis kita cuci bersih lagi. Setelah itu ini baru dibubur lagi waktu juju. Jadi jangan ditimbun kayak gini. Dan nanti kalau sudah umur 7 hari ini pur bintang yang saya sarankan jika kalian ingin pesan ke saya. Ini sudah nyata. Ini bukan asal-asalan pur bintang. Jadi kualitasnya sudah saya buktikan. Nih, ini sebenarnya pabrikan, tapi untuk merek saya sensor. Jadi kalau kalian pesan bisa di saya. Untuk 500 gram atau setengah kilo saya bandol 100.000. Untuk ongkir ditanggung konsumen. Rata-rata ongkir 20.000 untuk wilayah Pulau Jawa. Tuh. Jadi setengah kilo 120 itu gratis ongkir. Tuh. Jika kalian berminat monggo. Jadi nanti kalau kita ini musim hujan, jadi cari kroto juga susah, ya kan? Otomatis kita antisipasi pur itu tadi, pur bintang. Karena saya membuktikan pur bintang tidak saya kroto itu sampai 5 hari atau 1 minggu tetap aman untuk anakan. Jadi walau kayak apapun biar tetap anakan fit, tetap kita selingin pakai kroto atau jangkrik. Kalau jangkrik itu resiko, karena kalau jangkrik itu makanannya tidak benar, itu nanti kalau kita kasih cuma perutnya saja, karena di perutnya jangkrik itu ada makanan. Contohnya makanan kayak gini, ya kan, atau sayur-sayuran kayak apapun, ya kan. Jadi otomatis kalau kita kasihkan ke anakan indilan burung itu resiko akan mencret. Jadi kalau saya sarankan, seumpama kalau kalian mau ngasih perutnya jangkrik ini, ya kan, kotorannya di dalam dibuang saja. Jadi cuma dagingnya, walaupun cuma sedikit. Dan ini kalau ada tancapan kayak gini, ini yang betina biasanya, ini dibuang. Jadi cuma dagingnya saja segini. Itu untuk antisipasi. Kalau kroto telat kita selingin jangkrik tidak masalah, tapi dengan catatan itu tadi. Oke, kita kembalikan di tempat asalnya dulu, karena kasihan ini tadi sudah hampir setengah jam tidak digeramin. Resiko nanti untuk sekian review dari Heri Dwi Farm. Inkubator juga aman selagi Adi Abdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak sampai mana.